Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Nasution dari Akuntansi Syariah 1D, mata pelajaran Al-Quran, dosen pembimbing Bapak Muhammad Hanif. Kita lanjutkan pembahasan kita dari At-Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tafsirnya, Qul ayyuhar rasulu a'udzu wa a'tasimu birabbil falaqi wa huwas subhu. Katakanlah, wahai Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dan aku berpegang teguh kepada Tuhan yang menguasai al-falaq. Apa itu al-falaq? Wa huwa as-subhu, yaitu subuh. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Nah, selanjutnya, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Tafsirnya, min syarri jami'il makhluqati wa adaha, dari keburukan seluruh makhluk Allah dan kejelekan mereka. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berlindung dari keburukan seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan. Karena di antara makhluk Allah ada yang memang mereka senantiasa berusaha untuk menebar keburukan dan kejelekan, ya. Oleh karena itu kita pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk yang semacam ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kedua, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan, ya, malam yang gelap gulita, idza waqab, apabila ia telah masuk waktunya. Tafsirnya, wa min syarri lailin syadidil zulmati idza dakhala wa taghalghala wa ma fihi minasyururi wal mu'diyati. Nah, dari kejelekan malam yang gelap gulita, ya, apabila ia telah masuk. Dakhala dan taghalghala maknanya sama, yaitu masuk. Wa ma fihi minasyururi wal mu'diyati, ya. Dan kita berlindung dari keburukan dan kejelekan yang ada pada malam tersebut, ya. Karena memang umumnya, ya, kejahatan itu, ya, seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, itu terjadi di malam hari. Karena sebagian manusia yang jahat, ya, mereka berlindung dari kegelapan malam agar tidak dilihat oleh manusia yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya, mengetahui semua kejadian baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejelekan nafasat, ini wanita tukang sihir yang menghembuskan nafasnya pada uqad, pada buhul, ya, ikatan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sarana sihir. Tafsirnya, wa min syarris sahiratil lati yanfukhna fima yaqidna min uqadin biqasdis sihri, ya. Yang ketiga, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan wanita tukang sihir yang dia meniup pada apa yang telah diikat dari tali-tali. Jadi dia meniup tali-tali yang udah diikatnya menjadi sebuah buhul, ya, because this sihri, dengan maksud sihir. Dan ini salah satu cara atau sarana sihir, ya, dengan mengikat tali, ya, kemudian ditiupkan kepadanya dengan jampi-jampi, ya, agar bisa menjadi kekuatan sihir. Dan kekuatan sihir ini nyata, ya, karena sihir ini dibantu oleh syaitan, ya. Kita, ya, harus mempercayai bahwasanya sihir itu ada, ya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir tersebut. Di antara caranya adalah dengan sering-sering membaca, ya, muawwidatain, ya, dua surat perlindungan ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Jadi
kita harus sering-sering membaca surah ini, ya, agar kita terlindung dari kejelekan tukang sihir. Nah, kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang yang hasad apabila ia hasad. Tafsirnya wa min syarri hasidin mubghidin linnasi idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'amin yuridu zawalaha anhum wa iqa'al adha bihim, ya. Dan kita yang keempat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang hasad, yang membenci manusia apabila mereka dengki, apabila mereka hasad atas apa yang telah Allah karuniakan kepada manusia, ya, berupa nikmat-nikmat, yang mereka menginginkan hilangnya nikmat tersebut dan jatuhnya atau diturunkannya keburukan kepada manusia. Jadi orang yang hasad itu adalah orang yang berusaha, ya, agar nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu hilang. Bahkan maunya dia, ya, nikmatnya itu diganti dengan kejelekan. Ini bahaya orang yang hasad, ya, karena orang yang hasad adalah orang yang dengki, orang yang tidak ridha, bahkan benci kalau ada orang yang diberi nikmat, bahkan ia berharap agar nikmatnya itu dicabut dan diganti dengan kejelekan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang semacam ini, ya. Dan kita pun harus berusaha agar tidak hasad kepada orang lain, ya, karena hasad merupakan perbuatan yang tercela, ya. Ini perbuatan yang tercela. Namun ada satu perbuatan kita iri dengan orang lain, tapi ini iri yang positif, yaitu namanya ghibthah, ya. Jadi ada hasad, ada ghibthah. Bedanya hasad dengan ghibthah, ya, kalau hasad itu kita ketika melihat orang lain diberi kenikmatan, ya, kita ingin agar nikmatnya hilang bahkan diganti dengan keburukan. Tapi kalau ghibthah, ketika kita melihat orang lain diberi kenikmatan, maka kita ingin juga diberi kenikmatan seperti itu, dan kita tidak, ya, menginginkan agar nikmat itu dicabut, bahkan kita mengharapkan keberkahan kepada orang tersebut. Misalnya ada orang yang Masya Allah dengan kedermawanannya, ya, dia menyumbang, ya, uang dengan nominal yang menurut kita sangat fantastis, kita belum bisa melakukannya, maka kita, ya, merasa iri dengan orang tersebut. Kita pengen suatu saat, ya, bisa menyumbang dengan nilai sebesar itu, tapi kita sama sekali tidak ingin agar kenikmatan yang ada pada dirinya itu dicabut, bahkan kita mendoakan keberkahan kepadanya. Dan diantara, ya, tips, ya, agar kita tidak hasad kepada orang yang diberi kenikmatan, kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan, kita katakan Masya Allah, Barakallahu Fik, karena dengan doa ini Masya Allah dan Barakallahu Fik, maka ini akan menghilangkan hasad dari diri kita, ya. Nah, jadi surah Al-Falaq ini berbicara tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 kejelekan. Yang pertama, ya, dari kejelekan seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua dari kejelekan malam dan keburukan yang ada padanya. Kemudian yang ketiga dari kejelekan wanita tukang sihir. Dan yang keempat dari kejelekan orang yang hasad. Oleh karena itu kita dianjurkan banyak-banyak membaca surah Al-Falaq ini, ya, agar kita dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan semacam ini. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.